Selamat siang Mbak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Tadi kesini naik apa? Tadi kesini dianterin sama ibu. Oh, sebelum dari sini, kalau boleh tahu Mbaknya dari mana? Saya dari kampus tadi Mbak. Oh, jadi Mbaknya kuliah langsung ke sini ya? Sebelumnya posisi duduknya ini sudah kapan atau belum? Alhamdulillah sudah Mbak. Oh, kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa? Perkenalkan dulu ya, nama saya Quratul Ayun Nazira, bisa dipanggil Ayun. Jadi saya manggil Mbak Ayun gitu ya? Ya Mbak. Baik, sebelum memulai proses konseling ini, saya jelaskan dulu kontrak konseling kita. Nah, dalam proses konseling kita ini, kita akan melakukan selama 3 sesi, yang dimana dilakukan dalam 1 minggu itu 1 kali. Nah, setiap sesinya itu kita lakukan selama 60 menit. Apakah Mbak Ayun keberatan? Ya Mbak. Oh iya, baik, kita mulai saja. Mbak Ayun boleh ceritakan apa sih yang membuat Mbak Ayun datang ke saya? Iya Mbak, jadi begini ya, saya itu punya pacar. Pacar saya itu beda agama gitu loh Mbak. Saya itu udah pacaran hampir kurang lebih 5 tahun. Di sini saya kan kuliah juga hampir lulus. Keluarga itu nanya-nanya kapan kamu nikah, kapan nikahnya, kan gitu. Aku juga bingung. Awalnya sih aku juga tahu kalau sama pacar itu, kalau dia itu beda agama, itu sudah tahu. Terus itu sama keluarga itu terus ditanyain kapan nikah kan gitu toh. Si pacar aku itu dalam agamanya itu kuat banget, sedangkan aku juga kuat banget. Terus gimana ya? Aku itu bingung gimana hubungan ini harus diteruskan apa tidak. Soalnya kan aku juga nggak mungkin kan mau masuk ke agamanya dia, sedangkan dia itu aku ajak ke agamaku masuk Islam, itu dia tidak mau, begitu Mbak. Jadi ini Mbak Ayun itu menjalin hubungan yang beda agama, dan sekarang posisinya itu Mbak Ayun bingung harus diteruskan atau tidak karena sama-sama saling nggak bisa untuk mengalah gitu Mbak Ayun. Nah, kalau boleh tahu, sebelum awal pacarannya itu pihak keluarga dari cowoknya Mbak Ayun atau Mbak Ayun itu pas sudah tahu kalau Mbak Ayun dan pacarnya itu beda agama? Sudah Mbak, jadi begini, mungkin pikirnya orang tua itu kan biasanya ya di luar sana itu kalau bisa ada orang nikah beda agama itu kan salah satu bisa masuk gitu ya Mbak, masuk salah satu agama tersebut. Nah tetapi di sini itu yang saya bingungkan itu gini, saya itu menerima apa enggak, soalnya saya juga tidak mau masuk ke agama Nasrani, sedangkan dia itu tanya juga tidak mau tuh. Apa sebelumnya ini Mbak Ayun pernah ngobrolin nggak sama pacarnya untuk kelanjutan hubungannya bagaimana? Terus apakah kalau pacarnya atau Mbak Ayun itu kalau nggak bisa, apakah kalian berdua itu siap untuk berpisah atau tidak? Udah pernah dibicarakan atau belum sebelumnya? Sebelumnya sudah sih Mbak, saya itu juga sudah putus nyambung sama dia. Pernah itu putus itu kurang lebih 1 minggu gitu ya Mbak, gitu kayak kangen gitu loh, terus sama-sama nyariin gitu, akhirnya kembali lagi gitu. Kita itu kayak sama-sama takut kehilangan, tapi di sisi lain itu karena agamanya itu loh Mbak, gimana ya, ada tembok besar gitu kan nggak bisa ya Mbak. Ya, saya sangat memahami perasaan Mbak Ayun saat ini. Mungkin Mbak Ayun juga bingung. Kalau boleh tahu, pas waktu putus itu apakah Mbak Ayun tetap kayak masih apa ya, nggak mengisi waktunya gitu, enggak kan? Sebenarnya sudah saya isi kayak apa ya, misal saya itu kan hobi baca buku, jalan-jalan gitu kan, sudah aku lakukan, tetapi di saat waktu mau tidur itu selalu kepikiran dia gitu. Sebenarnya juga sudah saling blokir sih, tapi gimana ya, kayak tiba-tiba itu tertemu di jalan terus saling bicara lagi gitu, jadi kita balikan gitu. Kalau pihak dari keluarga si cowok juga nggak ada nuntut untuk Mbak Ayun masuk Islam, masuk apa agamanya si cowok Nasrani? Nah, itu juga nuntut gitu kan Mbak? Iya, tapi saya itu tidak mau, soalnya gimana ya, sama-sama kan gitu loh agamanya. Sedangkan orang tua saya itu
juga tidak membolehi gitu. Sedangkan saya juga tidak mau, saya sudah apa ya, sudah enak aja di Islam gitu. Iya kan, ini bayangkan saya juga sama-sama Islam. Setahu saya kalau di agama Islam itu memang nggak bisa kan ya, kalau misalkan nikah walaupun beda agama kan juga ya bisa, harus salah satunya ngikut dari pasangannya gitu. Kalau boleh tahu selain baca buku terus jalan-jalan tuh ada nggak hobi Mbak Ayun yang bikin Mbak Ayun itu terasa happy saat itu? Biasanya saya olahraga sih Mbak, kayak nge-gym atau apa ya, bulu tangkis gitu loh. Oh, Badminton. iya. Waktu olahraga gitu Mbak Ayun itu ngajak temennya apa enggak? Iya, ngajak teman biasanya. Jadi kan rame-rame gitu kan. Tapi di saat waktu sendiri gitu selalu ingat sama si pacar itu. Nah, kalau ini saran saya nih Mbak ya, karena saya apa namanya juga nggak tahu kan di posisi Mbak Ayun bagaimana. Baiknya tuh Mbak Ayun itu mengisi apa namanya hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan yang disukai oleh Mbak Ayun, seperti olahraga seperti itu, terus jalan-jalan. Terus mungkin juga bisa Mbak Ayun ketika malam itu dibuat untuk istikharah, salat tahajud, minta petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala buat apa ya? Untuk kalau Mbak Ayunnya itu pengennya berakhir, itu ya diminta buat apa namanya, menghilangkan apa ya perasaannya untuk si cowoknya. Tapi kalau Mbak Ayun memang masih sayang, juga boleh doanya kalau misalkan supaya hati si cowoknya tuh dibuka gitu loh Mbak, biar bisa masuk ke Islam. Kalau boleh tahu apa namanya, orang tua ini nggak apa maksudnya tuh nggak nanya-nanyain gimana hubungannya sama si cowoknya gitu? Iya, sebenarnya sudah nanya-nanya gimana si pacar kamu mau masuk Islam atau enggak. Soalnya di umur kamu kan sudah mau matang gitu loh, terus nanya-nanyain gitu. Jadi saya akan nambah bingung gitu loh Mbak. Nanti kan kalau orang tua misalkan si cowok nggak masuk Islam kan berarti nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jadi ibu saya itu, orang tua saya itu terus nanyain gitu loh. Jadi saya nambah bingung gitu. Dan mungkin juga bisa Mbaknya buka hati buat cowok lain, mungkin dari aktivitas-aktivitas olahraga gitu, biar apa ya, bikin pikiran jadi fresh gitu kan biasanya Mbak, terus nggak stres, menghilangkan stres gitu kan. Mungkin Mbaknya juga bisa buka hati buat orang lain. Saya tahu ini tuh nggak mudah karena Mbaknya sama cowoknya kan udah lama ya, 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tapi tidak ada salahnya jika Mbak Ayun itu membuka lembaran baru bersama orang lain atau membuka hati sama orang lain kayak gitu. Mungkin dimulai dari teman-teman di kampus. Masa Mbak Ayun sampai kayak gini kan pasti juga ada yang deketin kan Mbak. Tapi ya saya tahu mungkin Mbak Ayun susah gitu ya Mbak ya. Iya, susah. Soalnya juga sudah lama gitu ya Mbak. Iya. Baik. Kalau saran saya untuk apa namanya selanjutnya itu Mbak Ayun coba isi kegiatan-kegiatannya itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bikin Mbak Ayun happy. Terus apalagi kalau malam dibiasakan Mbak Ayun buat sholat dulu, terus langsung tidur saja, dengarkan musik-musik yang bikin Mbak Ayun hatinya tenang supaya nggak kepikiran sama pacarnya. Dan mungkin juga bisa diobrolkan lagi sama pacarnya dulu bagaimana kelanjutannya. Kalau memang Mbak Ayun bersikeras bahwa apa namanya, saya nggak bisa kalau kamu nggak masuk agama saya, itu ya itu saran saya. Dan kita lihat, kita akan apa namanya lihat dulu perubahan yang terjadi di minggu depan setelah Mbak Ayun melakukan refleksi diri tersebut. Ya, nanti saya akan coba untuk refleksi diri dan ngomongin ke pacar saya. Baik. Kebetulan ini sudah 60 menit Mbak ya. Kita akhiri buat proses konseling pertama ini, dan kita akan bertemu lagi ke apa namanya sesi kedua, dan kita akan lihat perubahan apa yang sudah terjadi. Kalau mungkin itu efektif bisa dilanjutkan lagi.
supaya Mbak Ayu juga bisa segera terselesaikan masalahnya. Ya, terima kasih ya Mbak sudah memberi saran kepada saya. Saya segera merefleksikan diri itu dan segera bicara dengan banyak saya dan memulai dengan hal yang baik. Baik, terima kasih juga Mbak Ayu sudah dengan kami datang ke sini sudah mempercayakan saya untuk berbagi cerita kepada saya. Dan di dalam dunia konsul ini terdapat atas kerahasiaan di mana saya tidak akan membocorkan cerita tentang Mbak Ayun kepada orang lain yang berbeda. Terima kasih ya Mbak, izinnya saya kembali dulu. Terima kasih atas saran-saran dari Mbak Tati.